Hai, kembali lagi dengan saya Devi Khalid yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik. Sobat semua, kali ini kita akan membahas biodata dan sumber kekayaan dari Reza Arab. Reza Octavian yang dikenal sebagai Reza Arab adalah seorang seniman multitalenta Indonesia yang berkiprah sebagai YouTuber, aktor, dan musisi. Ia lahir di Jakarta pada 15 Oktober 1987. Karirnya di dunia digital dimulai pada tahun 2012 ketika ia membuat kanal YouTube dan mulai mengunggah video sejak Februari 2013. Dengan konten yang berfokus pada permainan video, ia dengan cepat menarik perhatian banyak penonton dan menjadi salah satu YouTuber terkemuka di Indonesia. Namun, pada September 2018, ia memilih untuk menutup kanal YouTube-nya dan mendonasikannya kepada Yayasan Anyo Indonesia, sebuah organisasi yang mendukung anak-anak penderita kanker. Selain dunia YouTube, Reza juga menapaki karir di dunia hiburan lainnya. Pada tahun 2016, ia membintangi film Modus yang diproduksi oleh Rapi Films. Di tahun yang sama, ia bersama Eka Gustiwana dan Billy Tanner membentuk grup musik elektronik World Genius. Grup ini mencapai popularitas internasional dengan lagu Lati yang mendapatkan sambutan luar biasa dari pendengar global. Dalam kehidupan pribadinya, Reza lahir dari keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Ayahnya beragama Kristen dan ibunya beragama Islam. Kedua orang tuanya bercerai saat ia masih kecil. Pada tahun 2021, ia menikah dengan Wendy Walters dalam prosesi pernikahan Buddha di Bali, setelah sebelumnya menikah secara hukum negara pada Januari 2021. Namun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada tahun 2023. Perjalanan spiritual Reza juga mengalami perubahan signifikan. Dalam sebuah wawancara, ia pernah mengungkapkan bahwa dirinya tidak memeluk agama apapun atau ateis. Namun menjelang pernikahannya dengan Wendy Walters, ia memutuskan untuk memeluk agama Buddha, mengikuti keyakinan istrinya saat itu. Saat ini, setelah meninggalkan dunia YouTube, Reza fokus pada berbagai bisnis, termasuk manajemen e-sport dan investasi di industri hiburan. Ia juga terus berkarya dalam dunia musik bersama World Genius dan terlibat dalam berbagai proyek kolaborasi lainnya. Pemirsa, ini adalah beberapa sumber pendapatan dari seorang Reza Arab Octavian. 1. Musik. Sebagai anggota World Genius, Reza Arab memiliki berbagai sumber pendapatan utama dalam industri musik. Salah satunya adalah royalti musik yang ia peroleh dari hak cipta lagu-lagu World Genius seperti Lati dan Hush. Royalti ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pemutaran lagu di platform musik digital, penggunaan dalam media serta lisensi untuk iklan dan film. Selain itu, pendapatan juga datang dari streaming digital, di mana lagu-lagu World Genius tersedia di platform. Setiap kali lagu mereka diputar, mereka menerima bayaran per stream sesuai dengan kebijakan masing-masing platform. Di samping pendapatan pasif dari royalti dan streaming, konser dan event musik juga menjadi salah satu sumber penghasilan besar bagi Reza Arab. Mereka sering tampil di berbagai konser dan festival musik, baik di dalam maupun luar negeri, serta dalam acara yang diselenggarakan secara langsung maupun virtual. Setiap penampilan ini memberikan honor yang signifikan bagi mereka. 2. YouTube dan digital content. Selain dari industri musik, Reza Arab juga memperoleh pendapatan dari YouTube dan digital content. Kanal YouTube-nya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber. Salah satu sumber utamanya adalah Google AdSense, di mana ia memperoleh penghasilan dari iklan yang ditampilkan di videonya. Tidak hanya itu, baru-baru ini sosial media juga dihebohkan oleh live streaming yang dilakukan Reza Arab di kanal YouTube-nya. Reza Arab berhasil meraih pendapatan yang signifikan melalui program live streaming maraton yang mengandalkan berbagai sumber pemasukan, terutama dari donasi penonton. Salah satu momen yang paling menonjol dalam program ini terjadi pada 10 Maret 2025, ketika seorang pengusaha bernama Haji Putra memberikan donasi sebesar 100 juta selama siaran langsung. Selain donasi besar tersebut, total pendapatan dari maraton juga berasal dari berbagai kontribusi lainnya dari para penonton. Meskipun jumlah pasti dari keseluruhan pendapatan tidak diungkapkan secara publik, Reza Arab pernah menyatakan bahwa sebagian dari penghasilan tersebut, yaitu 50 juta, telah didonasikan untuk membantu guru honorer. Selain itu, Reza Arab juga mendapatkan pemasukan melalui endorsement dan sponsorship dari berbagai brand. Banyak perusahaan terutama di industri gaming, teknologi, dan lifestyle bekerja sama dengannya untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Bentuk kerjasama ini bisa berupa ulasan produk, penyebutan dalam video, atau bahkan kampanye digital yang lebih besar.
3. Bisnis dan investasi. Selain dari musik dan konten digital, Reza Arab juga memperoleh pendapatan melalui bisnis dan investasi, terutama di industri hiburan dan e-sport. Salah satu bidang yang ia geluti adalah manajemen e-sport, di mana ia terlibat dalam komunitas gaming profesional serta bisnis yang berkaitan dengan industri tersebut. Tak hanya itu, ia juga memiliki bisnis merchandise, yang merupakan salah satu cara bagi figur publik untuk memperluas sumber pendapatan mereka. Produk-produk fashion atau merchandise eksklusif seringkali menjadi daya tarik bagi para penggemar dan kolektor, sehingga menjadi salah satu lini bisnis yang potensial bagi Reza Arab. 4. Acara TV dan film. Reza Arab juga mendapatkan penghasilan dari dunia film dan serial, salah satunya melalui perannya dalam film Modus 2016 yang diproduksi oleh Rapi Films. Selain itu, Reza juga aktif di acara TV dan proyek hiburan lainnya, sering tampil sebagai bintang tamu atau juri dalam kompetisi musik atau gaming. Baru-baru ini dalam film Kupu-Kupu Kertas, Reza Arab berperan sebagai Busok, tangan kanan dari karakter Rekoso yang diperankan oleh Iwaka. Peran Busok sebagai anak buah yang setia dan terlibat dalam konflik antara kelompok PKI dan NU. Karakter ini memperlihatkan sisi antagonis yang menjadi tantangan menarik bagi Reza Arab, mengingat sebelumnya ia belum pernah memerankan karakter seperti ini. Reza mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama dirinya menerima tawaran untuk bermain dalam film ini adalah kesempatan untuk memerankan karakter antagonis. Ia juga menyatakan bahwa sejak lama ia ingin memainkan peran semacam itu dan merasa terhormat mendapat kesempatan tersebut. Film Kupu-Kupu Kertas juga menandai kembalinya Reza Arab ke dunia akting setelah terakhir tampil dalam film Modus pada tahun 2016. Kembalinya Reza ke layar lebar ini menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan peran yang lebih kompleks dan mendalam. Di dunia acara TV, Reza Arab menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat Indonesia Got Talent. Sebagai juri, ia membawa perspektif unik dari dunia digital dan hiburan. Dengan pengalaman panjang di industri musik, YouTube dan konten kreatif, Reza dikenal karena kejujurannya dan komentar yang tajam namun tetap konstruktif yang membantunya memberi arah yang jelas kepada peserta. Keikutsertaannya dalam Indonesia Got Talent menunjukkan komitmennya dalam mendukung bakat-bakat muda dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung nasional. Reza Arab dengan latar belakangnya di dunia hiburan menjadi salah satu juri yang paling dinantikan oleh penonton. Di sini terbukti Reza Arab melakukan investasi di industri hiburan dan kreatif, termasuk mendukung berbagai proyek musik, konten digital, serta kolaborasi dengan kreator lain dan masuk TV. Investasi ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu figur penting di dunia hiburan Indonesia. Pemirsa, itulah biodata dan sumber pendapatan dari Reza Arab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena satu subscriber sangat berarti bagi saya.